Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pelajaran geografi. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Yogi Saputra. Dan nama saya Saci Dewi Anggur. Kami dari 10 IPA SMA Negeri 2 Batam. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai pelapukan. Pelapukan ialah suatu proses penghancuran massa batuan, baik itu secara fisika, kimia, maupun biologi. Pelapukan ini terjadi karena faktor cuaca. Awalnya, batuan yang mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Nah, dalam proses pelapukan, terdapat 3 jenis pelapukan. Yang pertama, pelapukan kimia. Pelapukan kimia, contohnya seperti pada sebuah batu gemping akan mengalami pelapukan jika terkena air. Yang kedua, pelapukan fisika. Pelapukan fisika contohnya seperti sebuah batu pada siang hari akan menguai karena terkena panas dan akan mengerut pada malam hari karena faktor cuaca yang dingin. Yang ketiga, pelapukan biologi. Pelapukan biologi terjadi karena batu yang hancur karena ditumbuhi oleh lumut. Selanjutnya yang kedua itu erosi. Erosi adalah proses pengikisan dan pengangkutan material dari hasil pelapukan. Contohnya abrasi. Abrasi adalah erosi yang terjadi di pantai akibat gelombang yang mengikis area pantai. Jenis-jenis erosi ada 5, yaitu yang pertama erosi oleh air, yang kedua erosi oleh angin, yang ketiga erosi oleh es, yang keempat erosi oleh gelombang laut, yang kelima erosi oleh korosi. Ketiga, sedimentasi. Sedimentasi merupakan suatu peristiwa atau proses pengendapan yang terjadi pada suatu komponen abiotik di lingkungan seperti tanah dan pasir. Nah, pada umumnya proses sedimentasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, proses sedimentasi geologi. Merupakan suatu proses erosi tanah yang berjalan secara normal atau secara biasa. Nah, yang kedua, proses sedimentasi dipercepat. Proses ini bersifat merugikan dan merusak karena proses ini berlangsung dalam waktu yang singkat dan disebabkan oleh kegiatan manusia dalam mengelola tanah. Merugikannya ini karena jika terjadi kesalahan dalam mengelola tanah, akan melibatkan erosi tanah. Selanjutnya yang keempat itu tanah dan jenisnya. Tanah adalah struktur permukaan yang paling luar yang terbentuk dari pelapukan batuan yang proses pembentukannya itu sudah tercampur dari bahan organik. Contoh tanah yang subur itu ada 4. Yang pertama, struktur tanahnya itu bagus. Yang kedua, warna dari tanahnya itu coklat kehitam-hitaman. Yang ketiga itu banyak mengandung air. Yang keempat teksturnya tidak terlalu lembut dan tidak terlalu sempit. Jenis-jenis tanah itu terbagi 8. Yang pertama, tanah vulkanik. Yang kedua, tanah organoso. Yang ketiga, tanah aluvium. Yang keempat, tanah fosil. Yang kelima, tanah laterit. Yang keenam, tanah litosol. Yang ketujuh, tanah kapur. Yang kedelapan, tanah pasir. Nah, yang terakhir kami akan membahas materi tentang Badan Pengelola Data Geografi. Nah, dalam Badan Pengelola Data Geografi terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama LAPAN. LAPAN atau yang sering disebut dengan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. LAPAN ini bertugas di bidang penelitian dan pengembangan dirgantara dan di bidang antariksaan. Nah, yang kedua BIG atau sering disebut dengan Badan Informasi Geospasial. Nah, BIG ini bertugas memberikan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data. Ketiga, Bapenas. Bapenas atau sering disebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bapenas ini bertugas di bidang perencanaan dan pembangunan nasional. Keempat, Badan Geologi. Badan Geologi ini menjadi sumber informasi dan pusat penelitian di bidang geologi. Yang kelima, BMKG. BMKG singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.